Halo semua, kali ini kami akan memberikan penjelasan sedikit mengenai vaksinasi COVID-19. Penasaran? Yuk langsung saja kita bahas. Pandemi COVID-19 sudah mewabah ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, per tanggal 5 Februari 2021, jumlah kasus positif sudah mencapai angka 1.134.854 jiwa dan angka kematian sebesar 31.128 jiwa menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes. Sedangkan di dunia, angka positif COVID mencapai 104.165.066 jiwa dan kematian sebesar 2.265.354 jiwa menurut World Health Organization atau WHO dan masih terus bertambah hingga sekarang. Tentu angka tersebut bukanlah angka yang sedikit. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak yang luas di berbagai bidang, misalnya kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dan hingga saat ini, masih belum ada obat yang spesifik untuk menyembuhkan COVID-19. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jadi, terdapat konsep penting dalam penanganan COVID-19, yaitu 3T, 5M, dan imunisasi. 3T merupakan singkatan dari testing, tracing, dan treatment. Testing merupakan pemeriksaan dini. Tujuannya mendapatkan perawatan secepat mungkin untuk menghindari potensi penularan terhadap orang lain. Lalu ada tracing. Tracing merupakan pelacakan. Pelacakan dilakukan kepada orang-orang yang melakukan kontak langsung dengan penderita COVID-19. Yang terakhir ada treatment atau perawatan. Ini akan dilakukan apabila seseorang sudah positif COVID. Kemudian ada 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selain 3T dan 5M, juga ada imunisasi, yaitu pemberian vaksin COVID-19. Sebelumnya, kita pelajari dahulu tentang dasar imunologi. Perlu diingat, misal saya kemasukan bibit penyakit campak, dan kebetulan saya masih rentan. Rentan di sini maksudnya belum pernah terkena campak sebelumnya. Maka saya bisa tertular sakit campak. Setelah itu, tubuh saya akan membentuk zat anti terhadap virus atau penyakit dan sel memori atau pengingat. Bagi tubuh, virus merupakan antigen atau benda asing, dan zat anti atau penolaknya yang dibentuk oleh tubuh disebut antibodi. Antibodi ini bersifat spesifik, sehingga satu antibodi hanya untuk satu antigen saja. Bila di kemudian hari saya kemasukan virus campak lagi, maka saya sudah kebal atau memiliki imun terhadap campak karena di dalam tubuh saya sudah terdapat antibodi dan sel memori juga telah mengingat antigen ini pernah masuk. Namun, apabila saya kemasukan virus lain campak, maka saya bisa tertular karena masih belum memiliki antibodi untuk virus tersebut di dalam tubuh saya. Lalu apa sih imunisasi itu? Imunisasi merupakan pemberian kekebalan pada seseorang. Imunisasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, imunisasi aktif, yaitu yang dimasukkan antigen, lalu tubuh akan membentuk antibodi secara aktif. Yang kedua, imunisasi pasif, yang dimasukkan antibodi siap pakai, lalu tubuh akan secara pasif tinggal menerima dan memakainya saja. Yang ketiga, imunisasi alami. Antigen akan masuk secara alami, dan tubuh akan membuat antibodi secara alami juga. Lalu yang keempat, imunisasi buatan. Antigen yang dimasukkan adalah antigen buatan. Ini untuk merangsang tubuh untuk membuat antibodi. Antigen yang masuk ini disebut dengan vaksin. Lalu akan banyak muncul pertanyaan, apakah vaksin COVID-19 adalah obat? Jawabannya adalah bukan. Vaksin hanya mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular maupun kemungkinan sakit berat. Bagaimana tahapan pembuatan vaksin? Vaksin dibuat dengan melalui proses dan tahapan yang panjang dengan membutuhkan ketelitian dari para ahli.
Tahap pertama yaitu tahap penelitian dasar. Tujuannya untuk mengenal kuman atau virus. Lalu, uji praklinik. Uji praklinik akan dibagi menjadi uji lab dan uji hewan coba. Uji lab untuk menentukan vaksin aman atau tidak, dan uji hewan coba untuk menentukan apakah terdapat respon imun yang terbentuk. Lalu yang ketiga adalah uji klinik. Uji klinik ini merupakan uji coba pada manusia. Yang keempat, tahap persetujuan. Hasil uji coba akan dipublikasi secara internasional dan dibahas oleh para ahli, lalu diajukan ke badan otoritas yang berwenang. Setelah itu ada tahap kelima yaitu tahap produksi massal dan tahap keenam tahap kontrol kualitas. Terdapat beberapa macam jenis vaksin COVID-19. 4 vaksin paling awal yaitu Pfizer yang diproduksi oleh USA dan BioNTech yang diproduksi oleh Jerman. Lalu ada Moderna yang diproduksi oleh USA, ada Sputnik yang diproduksi oleh Rusia, AstraZeneca yang diproduksi oleh Inggris. Lalu terdapat 3 vaksin selanjutnya yaitu CoronaVac atau Sinovac yang diproduksi oleh Cina, ada Sinopharm yang diproduksi oleh Cina, dan Novavax yang diproduksi oleh USA. Di Indonesia sendiri, kita menggunakan vaksin Sinovac dari Cina. Vaksin Sinovac ini berisi virus yang tidak aktif. Vaksin Sinovac sudah menyelesaikan uji fase 3, total sampel uji mencapai lebih dari 25.000, dan hasil efikasi di Bandung mencapai 65,3%, di Brasil 78%, dan di Turki 91,2%. Yang artinya terjadi penurunan sebesar 65,3% kasus penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan kelompok yang tidak divaksin. Terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia menggunakan vaksin Sinovac. Yang pertama, karena Cina memberi respon yang positif saat Indonesia sedang mencari vaksin. Yang kedua, karena harganya yang terjangkau. Yang ketiga, vaksin ini dapat diproduksi di Indonesia di masa mendatang karena PT Bio Farma sudah biasa membuat vaksin jenis itu. Yang keempat, karena kesediaan produsen untuk menyediakan vaksin dalam jumlah besar. Yang kelima, karena pabrik Sinovac sudah dilisensi oleh WHO. Dan yang keenam, uji klinis fase 3 juga dilakukan di Indonesia dan hasil uji klinis menunjukkan efek sampingnya yang paling rendah. Program imunisasi vaksin COVID-19 di Indonesia dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama dilakukan pada bulan Januari hingga April 2021, dan tahap kedua dilakukan pada bulan April 2021 hingga Maret 2022. Pemberian vaksin kepada warga Indonesia dibagi dalam 4 kelompok, yaitu petugas kesehatan dengan jumlah 1,3 juta jiwa, petugas publik dengan jumlah 17,4 juta jiwa, lansia dengan jumlah 21,5 juta jiwa, masyarakat rentan dengan jumlah 63,9 juta jiwa, dan masyarakat lainnya dengan jumlah 77,4 juta jiwa. Dalam pemberian vaksin pada tahap 1, terdapat 6 kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin, yaitu tenaga kesehatan, tokoh agama, tenaga pendidik, aparatur pemerintah, peserta BPJS, dan masyarakat yang berusia 18 hingga 59 tahun. Lalu mengapa yang divaksin hanya yang berusia 18 hingga 59 tahun? Hal ini disebabkan karena pertama, sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh BPOM, yang kedua sesuai dengan uji klinis yang telah dilakukan, yang ketiga karena imunisasi pada usia lebih dari 59 tahun akan direncanakan pada tahap 2 menunggu vaksin lain atau hasil uji klinis lainnya. Yang keempat, pengembangan vaksin untuk anak-anak masih direncanakan pada beberapa kandidat vaksin. Apa sih efek samping dari vaksin Sinovac? Pertama, perlu diingat bahwa tidak ada satupun vaksin tanpa efek samping. Lalu, dibandingkan dengan Pfizer dan Moderna, efek samping Sinovac merupakan yang paling rendah. Efek samping ringan yang disebabkan oleh vaksin Sinovac
yaitu nyeri di tempat suntikan, kemerahan, pembengkakan, dan demam. Lalu efek samping berat yang disebabkan oleh Sinovac yaitu sakit kepala, gangguan kulit dan diare, namun ini hanya sekitar 0,1 hingga 1% saja. Efek samping ini tidak berbahaya dan akan menghilang dalam waktu beberapa hari. Reaksi lain yang mungkin terjadi pada semua jenis vaksin yaitu reaksi alergi, utrikaria, dermatitis, shock anafilaksis, atau reaksi alergi berat. Bila mengalami hal tersebut, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun ini hanya dialami oleh orang-orang yang memiliki alergi tertentu. Vaksin Sinovac diberikan 2 dosis selang 14 hari. Suntikan pertama merupakan tahap respon primer, artinya belum memberikan kekebalan. Suntikan kedua ini memberikan respon kekebalan. Lalu sampai kapan kekebalannya? Untuk saat ini belum diketahui dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, tetap terapkan 3T dan 5M. Lalu pasti akan muncul pertanyaan, seberapa ampuh vaksin COVID-19 akan melindungi? Perlu diingat juga bahwa tidak ada satupun vaksin di dunia yang memiliki daya lindung 100%. Vaksin-vaksin non-COVID yang beredar selama ini umumnya mempunyai daya lindung di atas 90%, tetapi tidak sampai 100%. Imunisasi, selain untuk mencegah penularan, akhirnya juga bisa membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Untuk mencapai herd immunity, diperlukan minimal 70% orang yang kebal. Makin tinggi angka ini, maka makin sulit penyakitnya akan menyebar. Untuk mencapai angka 70% ini tentu saja tidak mudah. Salah satu cara dengan vaksinasi. Pemerintah sudah menyediakan vaksinnya. Tinggal kita siap divaksinasi atau tidak nih. Ini merupakan gambaran dari herd immunity. Apabila dalam sebuah kelompok, sebagian besar orang sudah memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit, maka akan sulit bagi penyakit untuk menyebar. Berikut adalah beberapa berita hoax yang beredar seputar vaksin COVID-19. Yang pertama, vaksin tidak diperlukan, nanti virus ini hilang sendiri. Yang kedua, vaksin COVID berbahaya. Yang ketiga, vaksin belum selesai diuji, dan kita adalah kelinci percobaan. Yang keempat, vaksin membuat orang yang nantinya tertular jadi semakin sakit. Dan yang kelima, vaksin hanya menguntungkan negara maju, Bill Gates, dan perusahaan besar. Tentu saja, setelah mendengarkan beberapa penjelasan tadi, kita dapat semakin yakin bahwa berita-berita ini merupakan hoax, dan kami harap Bapak Ibu tidak lagi ragu dan bimbang untuk divaksin. Mari sukseskan imunisasi COVID-19 agar virus ini dapat segera terkendali dan kita dapat hidup normal seperti sedia kala. Terima kasih.